Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel YouTube The Investor. Dan ini adalah video pertama tahun 2026. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2026, semoga di tahun ini kita bisa lebih baik lagi, lebih bijak lagi dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dan di video pertama kali ini saya akan sharingkan bagaimana perjalanan portofolio saya di tahun 2025 kemarin dan tipsnya bagaimana supaya kita bisa survive bahkan bisa tetap cuan di tahun 2026 yang penuh tantangan ini. So, let's check this out. Oke, sebelum saya sharingkan materi yang ingin saya bawakan ya, silahkan teman-teman bagi yang baru mampir pertama kali di channel ini untuk subscribe dulu channel ini. Dan teman-teman silahkan join di channel Telegram kami ya, karena di channel Telegram tersebut saya biasanya akan update mengenai perkembangan market terbaru ya, dan terupdate setiap hari. Jadi pastikan teman-teman untuk join channel Telegram The Investor ya, linknya ada di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan jangan lupa juga untuk download ebook watchlist-nya, karena di situ ada 3 saham under value yang menurut saya potensi naik di tahun 2026 nih ya. Sekali lagi silahkan download ebooknya dan join channel Telegramnya, linknya di bawah ini ya. Oke, sepanjang tahun 2025 bersyukur ya, di investor portofolio atau portofolio saya naik 54,26%, di mana ini dihitung berdasarkan valuasi awal tahun 2025 atau akhir tahun 2024 sebesar 2,2 miliar rupiah dan akhir tahun 2025 itu menjadi 3,4 miliar rupiah tanpa top up ya. Jadi sekali lagi tanpa top up, dan angka ini benar-benar real saya tunjukkan di program Value Investing Mastery. Lalu apakah kenaikan 54% ini terjadi secara konsisten ya, secara naik terus-menerus setiap bulan? Jawabannya tidak, teman-teman sekalian ya. Ini adalah perjalanan yield portofolio saya dibandingkan dengan IHSG dan indeks LQ45 setiap bulannya secara year to date. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Posisi Januari sampai dengan bulan Juni, portofolio saya belum kemana-mana ya. Jadi di satu semester awal, portofolio saya justru masih minus ya, minus 7%, 6%. Kemudian posisi Juni 2025 itu baru BEP. Nah, sampai akhirnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November baru perlahan-lahan naik. Ya, teman-teman juga bisa lihat di sini. Kenaikan pertama itu di bulan Juli dari 3% menjadi 11%, kemudian bulan September, kemudian bulan Oktober dan November. Alias dari 12 bulan perjalanan sepanjang tahun 2025, portofolio saya hanya naik 4 kali saja atau 4 bulan saja. Jadi tidak tiap bulan ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini, kinerja portofolio saya biasanya juga mengikuti IHSG ataupun market. Kalau marketnya sedang bagus, portofolio saya juga ikut keangkat. Marketnya jelek, portofolio saya juga ikut turun ya. Misalkan contoh teman-teman bisa lihat nih, di bulan Februari IHSG drop 11%, portofolio saya minus 7% ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan indeks LQ45? Ternyata indeks LQ45 tidak perform ya, yang dimana market naik dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, tapi indeks LQ45 masih belum naik ya. Dan tahun 2025 kemarin bisa dikatakan tahun yang cukup anomali, karena saya catat dalam 6 tahun terakhir, baru di tahun 2025 indeks LQ45 tidak menyumbang untuk kenaikan IHSG. Nah, sekarang kenaikan 54% sepanjang tahun 2025 ini, apakah saya melakukan banyak transaksi jual beli? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti di investor portofolio, sepanjang tahun saya hanya jual 5 saham saja. Betul, hanya 5 saham saja yang saya jual. Dari 5 saham tersebut yang cuannya cukup besar yaitu 2 saham saja, yaitu ARCI dan juga SCMA. Yang dimana SCMA kita bisa berhasil mendapatkan profit lebih dari 50%, sedangkan ARCI lebih dari 250% ya. Dan hanya 2 saham ini saja kita dapat jackpot atau dapat kenaikan yang cukup signifikan, akhirnya bisa mengantarkan portofolio kita naik 54%. Bagaimana dengan 3 saham yang lainnya? 3 saham yang lainnya saya jual ya untung tipis juga ya. Jadi tetap untung tapi juga tipis. Dan betul teman-teman, setahun 365 hari saya hanya jual 5 saham saja.
Ya, jadi memang saya tidak trading alias saya lebih ke investing. Dan 3 saham yang saya jual ini juga sifatnya lebih ke rebalancing saja ya. Jadi menyederhanakan portofolio. Tadinya saya pegang 7 saham, kemudian kita jual 3 saham ini untuk kita tambah muatan di saham yang lainnya ya. 8 saham, dari 8 saham menjadi 5 saham. Dengan demikian di tahun 2025 kami kembali berhasil mengalahkan market ya, dan ini adalah perjalanan di investor portofolio sejak tahun 2020 ya. Teman-teman bisa lihat di kolom yield yang paling kiri, di mana portofolio kami bersyukur selalu di atas market. Jadi memang target saya sendiri adalah cukup mengalahkan market. Dimana kalau teman-teman lihat kolom yang paling kanan yaitu kolom gap. Gap ini adalah selisih antara yield dengan IHSG. Ya, jadi kalau IHSG misalkan tahun 2025 kemarin naik 22%, kemudian yield portofolio saya 54%, artinya saya mengalahkan IHSG dengan plus 32%. Ya, jadi IHSG plus 32% itulah yield saya. Ya, dan ketika dikompondingkan dengan setiap tahun bisa mengalahkan market, maka sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 kinerja di investor portofolio sudah tumbuh 241% ya, dibandingkan IHSG yang baru naik sekitar 37,3% dalam 6 tahun terakhir. Oke, selanjutnya bagaimana dengan tahun 2026 ini? Apakah di investor portofolio bisa kembali mengalahkan market? Saya sendiri pun tidak tahu ya, dan tidak ada jaminan, tidak bisa menjamin juga bahwa tahun 2026 mungkin kinerja portofolio saya tetap bisa lebih baik dibandingkan market atau tidak. Cuman dari track record yang kami lakukan selama 6 tahun terakhir, di mana setiap tahun bisa mengalahkan market, saya optimis tahun 2026 bisa kembali mengalahkan market. Lalu bagaimana tipsnya? Nah, ini ada sedikit tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian ya. Yang pertama, teman-teman harus membedakan yang namanya trading dan yang namanya investing. Trading dan investing itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Misalkan nih, sama-sama saham BBRI, tapi yang satu digunakan untuk trading dan yang satu digunakan untuk investing, maka perlakuannya berbeda. Cara analisanya berbeda, eksekusinya juga berbeda. Lalu kalau misalkan bingung mau trading atau investing, kira-kira pertimbangannya apa? Nah, teman-teman bisa pertimbangkan satu hal ini, yaitu waktu. Teman-teman punya waktu nggak untuk mantengin market setiap hari? Punya waktu nggak untuk update berita setiap hari? Punya waktu nggak untuk melihat mana nih bandar yang akumulasi ataupun distribusi setiap hari? Kalau teman-teman tidak punya waktu sehari-hari untuk melihat market, melihat perkembangan market, maka saran saya tidak perlu trading ya. Teman-teman cukup investing saja. Nah, kebanyakan orang adalah teman-teman itu sibuk, nggak punya waktu mantengin market setiap hari, tapi memaksa untuk trading. Akhirnya apa? Akhirnya ya portofolio nggak kemana-mana. Cuman satu hal teman-teman, kalau misalkan teman-teman pilih untuk masuk ke ranah investing, yaitu sabar. Nah, jadi yang membedakan antara trading dan investing, di sisi investing yang menjadi tantangan adalah sabar. Sabar dalam hal apa saja? Pertama, sabar sampai kinerja perusahaan membaik. Karena kita fokus di fundamental perusahaan. Yang kedua, sabar untuk menunggu harga sahamnya naik. Bahkan juga sabar ketika harga sahamnya turun. Teman-teman bisa lihat di awal tadi ya, bahwa portofolio saya dalam 6 bulan pertama itu nggak naik. Itu bukan berarti saya jual beli. Tidak, saya hanya hold saja saham-saham yang ada. Dan akhirnya baru naik di semester 2-nya. Jadi harus sabar. Dalam artian saya sendiri sabar dan tidak terlalu memperdulikan pergerakan harga saham harian ya. Jadi mau harga saham hariannya itu turun ataupun naik, ya mau ARB ataupun ARA, mau ceritanya dibanting bandar atau diangkat bandar, tapi sepanjang kinerja perusahaan masih growth, masih tumbuh, prospeknya masih bagus dan valuasinya murah, maka saya akan hold saja. Kemudian tips yang kedua, teman-teman juga harus melihat yang namanya target pertumbuhan portofolio. Walaupun kita investing ya, kita beli kemudian hold dalam jangka panjang, tidak berarti kita tidak punya target ya. Cuman target kita harus yang wajar. Ya teman-teman, kalau misalkan kerja di kantor, semakin tinggi target, semakin stres. Betul ya teman-teman ya. Nah, maka di sini adalah bagaimana kita memiliki target yang wajar, yang rasional, yang mudah dicapai.
Lalu bagaimana sih target yang wajar itu yang bisa membuat kita rileks dan lebih santai? Targetnya cukup sederhana, yaitu hanya mengalahkan IHSG saja, hanya mengalahkan market saja. Jadi target saya pribadi itu nggak muluk-muluk, hanya yield IHSG plus 10%. Ya, jadi sangat kecil ya, IHSG plus 10%. Tapi dengan yield yang kecil ini, kalau kita bisa mendapatkan secara konsisten, kinerja portofolio saya akan bagus. Teman-teman bisa lihat tabel berikut ini ya. Ini adalah simulasi target yaitu IHSG plus 10% di sisi yang paling kanan ya, di mana IHSG plus 10% itu artinya kalau misalkan IHSG naik 10%, maka portofolio kita paling tidak naik 20% ya. Atau kalau IHSG minus 10% atau IHSG katakanlah minus 20%, ya mungkin portofolio kita juga minus, tapi minusnya 10% saja ya gitu ya. Jadi tidak terlalu dalam atau tidak lebih dalam dibandingkan IHSG. Dan kalau kita melihat secara compounding asal konsisten IHSG plus 10% dalam jangka waktu 16 tahun terakhir, kinerja portofolio kita tumbuh 1.320%. Dengan memiliki target yang rasional mudah dicapai, maka kita pun lebih tenang dalam investasi. Kita bisa mengerjakan rutinitas kita sehari-hari dengan fokus dan dengan tenang ya, tidak terlalu memperdulikan atau tidak terlalu khawatir dengan market maupun dengan portofolio kita. Tentu saja ini berbeda ya kalau misalkan teman-teman melakukan trading ya. Kalau trading targetnya hanya mengalahkan IHSG, ya bisa saya katakan ngapain trading gitu kan ya. Ngapain capek-capek jual beli kalau targetnya hanya mengalahkan IHSG. Pasti harus jauh lebih tinggi kalau teman-teman trading. Tips yang ketiga, dalam menyusun portofolio saya biasanya tidak pegang banyak saham ya. Jadi hanya sekitar 4 sampai maksimal 7 saham saja. Bahkan di awal tahun ini saya cuma pegang 4 saham saja ya, sisa dari saham-saham yang tahun kemarin saya miliki. Nah, yang dimana 4 saham ini menurut saya tahun 2026 ini menarik dan berpotensi untuk naik multi-bagger ya. Nah, 4 saham saya hanya hold saja, tidak melakukan jual beli, maka akan kerasa membosankan ya kalau misalkan teman-teman melihat portofolio setiap hari. Tetapi akan terasa santai, terasa tenang kalau teman-teman melupakan saja dalam jangka pendek atau fokus di jangka panjang ya. Jadi teman-teman beli saham, kemudian fokus ke jangka panjang, maka yang dilakukan hanyalah mereview kinerja fundamentalnya. Apakah fundamentalnya makin bagus atau makin buruk. Dan itu kita lihat dari laporan keuangan yang selalu rilis setiap 3 bulan sekali. Jadi lebih simple, lebih enak. Nah, di program Value Investing Mastery, selain ada pembelajaran mengenai bagaimana cara analisa fundamental yang benar untuk mendapatkan saham-saham multi-bagger, di situ saya juga akan sharingkan portofolio saya, ya, yang dimana secara nominal kita juga buka tanpa top up, jadi teman-teman bisa mengikuti juga kinerja portofolio saya dari awal tahun sampai akhir tahun nanti, apakah bisa kembali mengalahkan market atau tidak. Silakan pelajari lebih lanjut program Value Investing Mastery ya di dalam deskripsi box ya atau dalam kolom komentar yang sudah kami pilih. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam Passive Income.